Ada yang tahu tidak? Sebab akibat itu yang seperti apa? Kalimat Akibat sakit. Jadi kalau misalnya ada tadi kalimatnya itu ada sebabnya, nanti ada akibatnya. Contohnya membuang sampah sembarangan. Ini adalah apa? Sebab atau akibat? Akibatnya apa? Banjir. Banjir. Kemudian tanah longsor. Benar, pintar. Kemudian apa Denny? Selain ini? Banjir sudah, tanah longsor sudah. Yang mana dulu? Tadi sampahnya akan berbau, menguap. Kemudian apa lagi? Selain itu? Sudah. Tsunami beda ya. Ada lagi? Ya cukup ya. Dan lain-lain. Nah, di bab ini kita belajar tentang menyayangi bumi. Kita sayang kepada bumi. Dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian apalagi selain itu? Tidak menebang pohon sembarangan. Kenapa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan? Lingkungan tidak sehat. Kemudian apa? Ketika kita menebang hutan sembarangan, maka binatang yang tinggal di sana, misalnya nih kalian punya rumah kalian digusur, terus kalian mau tinggal di mana? Ya kan? Nah, sama seperti hewan. Ketika rumah mereka itu ditebang, maka mereka tidak memiliki tempat tinggal. Nah, kira-kira sebabnya apa? Akibatnya apa? Dari kalimat itu. Dari tadi sebabnya itu tadi menebang pohon. Akibatnya apa? Tadi hewan-hewan yang tinggal di hutan itu tidak memiliki tempat tinggal. Di dalam kalimat ini terdapat kalimat majmuk bertingkat. Jadi kalimat majmuk bertingkat itu ada induk kalimat dan apa? Ada induk kalimat dan anak kalimat. Jadi kalau ada induk berarti ada anaknya. Nah, induknya apa? Induknya itu yang pertama di sebabnya. Karena ini sebabnya dia utama. Jadi misalnya nih, menebang pohon sembarangan akan terjadi longsor, akan terjadi hutan gundul. Hewan-hewan tidak memiliki tempat tinggal, itu anak kali. Tapi sebabnya tadi apa? Induk kalimat tadi apa?
ya. Nanti kalian buat satu contoh tentang kalimat sebab akibat, kemudian kalimat majemuknya yang mana, induk kalimat sama anak kalimatnya yang mana. Contohnya sama seperti ini. Tadi menebang pohon sembarangan. Ini apa ini? Sebab apa akibat? Sebab apa akibat? Sebab. Berarti ini apa? Kalau sebab? Induk kalimat. Kemudian ini apa? Akibat berarti anak kalimat. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ibu bagi kelompoknya, ada pertanyaan? Ada tidak? Kalau ada boleh angkat tangan. Bu, ini apa? Bertanya? Sudah paham? Sudah paham semua? Sudah. Berarti tadi ketua kelompoknya bikin, arahkan sama temennya, boleh berdiskusi. Ibu kasih waktu 3 menit buat kalimat sebab akibat, kemudian apa yang termasuk dengan induk kalimat dan anak kalimat, ya. Ibu kasih waktu 3 menit saja, satu saja kalimat kalian jabarkan. Ini tadi, nah, sudah paham belum? Ini kemana? Satu kelompok cuma satu saja. Satu kelompok satu. Ya, betul. Kalau tidak tahu boleh bertanya. Ibu kasih waktu 3 menit. Ya, satu buku satu. Satu kelompok satu aja. Satu nomor satu. Nanti dibacakan. contohnya nih, saya
Jadi sebabnya apa, akibatnya apa? Iya, telat tidur akibatnya mengantuk. Adik saya telat tidur, akibatnya adik saya menangis dan mengantuk. Itu tulisan. Iya. Cari contoh lain selain itu. Sebab rajin menabung jadi kaya. Bener, bisa. Bisa. Ya. Kenapa Jaki? Bisa. Betul, bisa. Kan ada sebab, ada akibatnya. Jadi kira-kira kalimat yang baik sih. Salah kita perbaikin ya, tidak apa-apa. Nih, adanya penebangan liar. Adanya penebangan liar, hutan menjadi gundul. Sebabnya apa? Akibatnya apa kira-kira? Kalian tahu? Menebang pohon. Ya, menebang pohon liar tadi ya, penebangan liar tadi. Akibatnya apa? Hutan gundul. Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpul. Iya, ditulis seperti ini. Satu saja. Boleh dibaca, Vika, keras-keras. Ya. Tadi Afika bilang, rajin menabung membuat kaya, dia bilang. Berarti induk kalimatnya mana? Rajin menabung. Anak kalimatnya membuat kaya. Sebabnya apa? Ya, sebabnya rajin menabung. Akibatnya menjadi kaya. Benar. Tepuk tangan dulu. 100 ya. Untuk kelompok Afika, Yaya, dan Zulfa 100 ya. Yang lainnya sudah?
kemudian akibatnya ya kita menjadi pintar. Tepuk tangan dulu. Selalu semua ya. Terima kasih untuk Isam, Zaki, Bilkis dan Denny. Bagus, sudah paham. Sampai sini yang lainnya ada pertanyaan atau kurang paham, boleh ditanyakan. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Nah, kalau sudah paham semua, dengarkan cerita ibu. Oh ya, Bang. Ya, dengarkan cerita ibu ya. Didengarkan baik-baik, diingetin tokohnya siapa. Isam. Mbah Sadiman, pejuang penghijauan Wonogiri. Siapa tadi namanya? Diman. Mbah Sadiman. Diman. Mbah Sadiman, pejuang penghijauan Wonogiri. Dia berasal dari Wonogiri. Mbah Sadiman adalah pahlawan penghijauan dari desa Genang, Kecamatan Bulu Kerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun, bukan main, itu 20 tahun. Terakhir, ia mendedikasikan hasilnya untuk menanam ribuan bibit pohon di Bukit Gersang. Hutan seluas kurang lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya Bukit Ampayangan dan Gunung Nyoman. Dulu hutan dari kedua bukit tersebut menghasilkan air yang melimpah. Namun karena penebangan liar yang dilakukan oleh warga untuk dijual, kayu bakar, dan terjadi kebakaran hebat membuat hutan nyaris gundul. Sehingga air makin mengering. Akibatnya warga dan hewan ternak kesulitan mendapatkan air bersih. Untuk mengatasi kekeringan, Mbah Sadiman menanam pohon beringin di lokasi-lokasi yang tidak ada tanamannya. Ia melakukan dengan menyemai bibit pohon jati di pekarangan rumah yang kecil. Selain itu, ia juga mendapatkannya dengan cara mencangkok pohon beringin. Karena area yang ditanamnya sangat luas, Mbah Sadiman juga membuat jalan pintas berupa 1025 anak tangga yang ia gunakan untuk mendaki di Bukit Gendol. Nah, selama kurang lebih 20 tahun, pohon yang ia tanam itu sudah banyak ya. Kemudian karena dedikasinya dan keuletannya, maka pohon tadi itu subur, tumbuh subur. Kemudian warga desa ya ikut membantu, dan air di bukit tadi itu menjadi melimpah. Awalnya kekeringan menjadi banyak limpah. Karena apa? Karena pohon beringin itu bisa menyimpan cadangan air. Jadi ketika nanti cuaca panas, air tidak cepat menguap ke udara. Ya. Pertanyaan dari Ibu, ada nggak kalimat sebab akibat di situ? Sebabnya orang-orang banyak menebak pohon dan membakar. Ya. Akibatnya air di situ menjadi kering dan hewan-hewan tidak bisa minum atau manusia tidak bisa minum. Iya, tepuk tangan. Benar ya jawabannya?
membakar itu hutan. Ya, benar. Anak kalimatnya itu airnya semua jadi kering. Iya, airnya menjadi kering. Sampai sini tokohnya tadi namanya siapa tokohnya? Basadiman. Basadiman itu siapa sih? Ya, Basadiman itu siapa? Pahlawan. Ya. Karena dedikasinya, warga desa bisa menikmati air dengan baik nih, nggak kekeringan lagi. Karena dia adalah pejuang penghijauan Wonogiri, dari Wonogiri. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, perjuangan yang dijalankan Basadiman mendapat banyak apresiasi dari berbagai pihak. Ia memenangi Radar Solo Award 2015 dalam kategori lingkungan hidup. Apakah itu mudah? Mendapatkan itu tidak mudah karena 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun dia berjuang untuk menghijaukan yang awalnya itu kering, tidak ada pohon, kemudian dia tanami, akhirnya menjadi hijau. Hutan tidak lagi gundul, kemudian menyimpan banyak cadangan